Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu telah pimpinan agama Kristen Katolik yaitu Paus Fransiskus. Nah, dalam rangka belasungkawa negara Republik Indonesia, khususnya Pak Presiden Prabowo mengutus Pak Jokowi untuk hadir ke Vatikan mewakili kepemerintahan Republik Indonesia dalam rangka berbelasungkawa atas meninggalnya Paus Fransiskus. Namun dalam hal ini yang menjadi sebuah sorotan yaitu ketika Pak Jokowi berada di depan jasad Paus Fransiskus, yaitu Pak Jokowi sempat mengangkat kedua tangannya yaitu mendoakan Paus Fransiskus. Nah, untuk lebih jelasnya kita tonton terlebih dahulu videonya. Oke teman-teman, ini videonya. Pak Jokowi sudah berdiri di depan jasad Paus Fransiskus, sudah melangkah mendekati. Nah, ini banyak juga yang hadir yang mendoakan ya, karena ini satu server ya dengan Paus Fransiskus. Dicium juga ini. Nah, Pak Jokowi maju mengangkat kedua tangannya. Entah ini membaca Al-Fatihah atau Allahumma ghfirlahu, ya kita tidak tahu itu. Yang jelas Pak Jokowi mendoakan Paus Fransiskus. Nah, mengusap wajah. Nah, kalau yang ini Kristen ya, sudah pulang. Nah, itu dia teman-teman. Jadi pertanyaannya, apakah boleh seorang muslim ya, karena Pak Jokowi ini adalah seorang muslim, agamanya Islam. Apakah boleh seorang muslim mendoakan orang yang sudah meninggal atau non-muslim yang sudah meninggal ya? Jawabannya tentu saja itu tidak boleh, itu perbuatan yang diharamkan. Mana dalil dan keterangan yang melarang semua itu? Kita tampilkan berikut ini. Baik teman-teman, di sini dijelaskan wa ammas sholatu 'alal kafiri wa du'a'u lahu bil maghfirati fa haramun bin nasil Qur'an wal ijma'. Adapun mensolati orang kafir dan mendoakannya agar mendapat ampunan, hukumnya haram berdasarkan nas Al-Quran dan ijma' dalam kurung konsensus ulama. Nah, jadi diharamkan bagi orang-orang Islam mendoakan non-muslim yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana tadi dijelaskan, diharamkan di dalam Al-Quran dan juga ijma' ulama. Nah, kita tampilkan ayat Al-Qurannya mana yang melarang mendoakan non-muslim yang sudah meninggal. Nah, ini dia teman-teman, surat At-Taubah ayat ke-113 yang bunyinya maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, yang artinya tidak ada hak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun mereka itu kerabatnya, setelah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahim. Nah, asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 113 tadi adalah memperingatkan kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW mendoakan pamannya yang bernama Abu Thalib, yang mana saat itu sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW memohonkan ampunan untuknya agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari api neraka. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tersebut. Ya, walaupun paman Rasulullah SAW Abu Thalib ini memang sangat membela kepada Rasulullah, membela dakwahnya Rasulullah, sangat melindungi kepada Rasulullah, tetapi hidayah Islam itu tidak didapatkan oleh Abu Thalib. Makanya dulu Rasulullah SAW pernah bersedih, pernah merasakan kesedihan karena pamannya ini yang bernama Abu Thalib tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah akhirnya bersedih, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan ayat kepada Rasulullah SAW, yaitu yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha.
bahwa sesungguhnya hidayah itu milik Allah dan hanya Allah lah yang berhak memberinya kepada yang Allah kehendaki. Nah, kembali lagi kepada pembahasan kita tadi, bahwa jelas di sini orang-orang Islam diharamkan mendoakan orang non-muslim yang sudah meninggal, terkecuali mendoakan keluarganya agar diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan atas meninggalnya keluarga mereka. Atau boleh juga mendoakan non-muslim yang masih hidup. Kita boleh mendoakan mereka agar sehat, agar panjang umur, agar mendapatkan hidayah. Nah, itu sangat diperbolehkan. Tetapi ketika non-muslim sudah meninggal dunia, kita tidak boleh mendoakannya. Adapun kita hadir ke situ untuk menghibur keluarganya, untuk menghibur saudara-saudaranya, yaitu tidak mengapa. Asalkan kita tidak melakukan perbuatan yang tadi sudah jelas-jelas larangannya, yaitu dicantumkan di dalam Al-Quran langsung. Jadi intinya teman-teman, ini hanya sekedar mengingatkan saja bagi teman-teman mungkin yang lupa atau mungkin yang belum tahu ya. Jadi itu sudah jelas ada larangannya bahwa kita tidak boleh mendoakan non-muslim yang sudah meninggal dunia. Jadi tujuan kami tidak ada maksud lain terkecuali hanya mengingatkan kepada teman-teman saudara-saudaraku yang seakidah, yang seagama. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.